Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan saya Dewi di channel Dewi Qurani Official. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ikhfa hakiki, seri dari nun mati dan tanwin. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, untuk bisa membagikan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai ikhfa hakiki, di sini saya akan menjelaskan secara singkat hukum nun mati dan tanwin di dalam Al-Quran mempunyai 4 hukum bacaan. Yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu ikhfa hakiki. Dan kita akan membahas lebih detail mengenai ikhfa hakiki. Sebetulnya apa sih ikhfa hakiki itu? Nah, di sini cara bahasa ikhfa hakiki yaitu samar atau tertutup. Nah, sedangkan secara istilah ikhfa hakiki adalah mengucapkan huruf yang diikhfakan atau yang disamarkan dengan sifat antara idhar dan idgham tanpa tasydid dengan tetap disertai gunnah pada huruf yang pertama. Nah, ada berapa sih huruf dari ikhfa hakiki? Nah, hurufnya ada 15, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, do, fa, qaf, dan kaf. Jadi ada 15 ya huruf dari ikhfa hakiki. Nah, kemudian di sini ada kaidah atau aturan dari ikhfa hakiki, yaitu ketika ada nun mati atau tanwin, nah bertemu salah satu huruf dari ikhfa ini, huruf yang 15 ini, maka dihukumkan bacaan ikhfa hakiki. Nah, kemudian di sini ada cara pengucapan dari ikhfa hakiki. Nah, di sini banyak poin yang sangat penting ya, yang sering diabaikan. Nah, kita perhatikan baik-baik ya. Nah, cara pengucapannya, poin yang pertama yaitu harus mempersiapkan mulut pada makhraj huruf berikutnya setelah nun yang diikhfakan. Nah, jadi banyak sekali yang keliru pada poin yang pertama. Nah, kekeliruan yang terjadi adalah ketika pengucapan dari hukum bacaan ikhfa hakiki itu semua dibunyikan sama dengan bunyi atau ng ya. Nah, ternyata tidak demikian. Karena kita harus melihat huruf setelah dari nun mati atau tanwin itu. Jadi posisi mulut atau lidah kita itu harus sudah bersiap-siap ke makhraj huruf setelahnya. Nah, jadi tidak semua huruf ikhfa itu berbunyi karena tergantung huruf atau makhraj yang berada setelah nun mati atau tanwin ini. Seperti itu ya, poin pertama sangat penting. Nanti lebih jelas lagi sambil kita lihat contohnya. Kemudian yang kedua ini tetap harus ada gunahnya, tetap ada dengungannya secara sempurna. Semua bunyi gunah itu pasti dan harus keluar dari al-khaisum, dari rongga hidung. Nah, kemudian di sini ada catatan lagi. Nah, suara nun atau tanwin ini dibaca tafkhim, dibaca tebal jika bertemu huruf isti'la. Huruf isti'la itu huruf-huruf tebal. Nah, huruf isti'la ini berjumlah 7 huruf. Nah, tapi yang masuk di ikhfa hakiki hanya ada 5. Nah, ini ya yang sudah saya beri warna. Dia termasuk huruf-huruf dari isti'la. Jadi nanti ketika pengucapannya nun mati atau tanwin atau mengikhfakannya dengan ikhfa tafhim. Nah, ini ya, sod, dod, to, do, dan
qaf. Nah, 5 huruf ini bersifat tafkhim ya, tebal. Nah, kemudian poin yang kedua, suara nun dan tanwin dibaca tarkik saja atau tipis. Nah, tarkik itu artinya tipis ya. Jika bertemu huruf istifal, bertemu huruf-huruf yang tipis. Nah, total huruf istifal dalam huruf hijaiyah itu ada 22, tetapi yang masuk di dalam ikhfa hakiki hanya ada 10, sisa dari huruf-huruf isti'la ini. Jadi yang 5 ini masuk huruf isti'la tebal. Nah, maksud tebal itu suaranya terangkat ya ke langit-langit, jadi seakan-akan mulut itu penuh ya, dia tebal, sebab tebal. Jadi pangkal lidahnya atau nada suaranya itu naik ke langit-langit ya, tebal. Nah, untuk yang 10 ini, sisa dari yang 5 ini, nah dia bersifat istifal, tipis. Jadi dia merendah saja, datar saja ya, tidak usah nada suaranya tidak usah naik ke langit-langit. Nah, dia datar saja. Nah, dia tipis ya. Nah, seperti itu ya. Itu poin penting yang sering sekali banyak yang diabaikan ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui kaidah cara pengucapannya, nah di sini ternyata yang tadi ikhfa hakiki ada 15 huruf ini dia dibagi lagi. Nah, fungsinya apa? Ada pembagian ikhfa. Jadi untuk mengetahui lebih jelas lagi nih, mana yang harus ikhfanya atau samarnya berbunyi eng, mana yang harus dibaca seperti mendekati huruf N, seperti itu. Sebab catatannya tidak semua hukum bacaan ikhfa itu berbunyi eng. Nah, kekeliruan yang sering terjadi lagi, semua menyamaratakan hukum bacaan ikhfa dengan bunyi eng. Nah, ternyata tidak ya. Nah, di sini akan kita bahas satu-satu. Jadi dengan pembagian ikhfa ini kita mengetahui kapan ikhfa itu atau hukum bacaan ikhfa dibaca dengan bunyi eng. Nah, kapan ikhfa itu harus dibaca mendekati huruf N, seperti itu ya. Jadi kita tahu nih perbedaannya, jadi memudahkan kita dalam membaca Al-Quran. Nah, yang pertama di sini ada ikhfa akrob, artinya dekat. Nah, maksudnya dekat itu apa sih? Nah, karena ikhfa ini termasuk dari seri nun mati dan tanwin, jadi maksud dekat di sini dekatnya makhraj nunnya, nun sukun, dengan huruf setelahnya. Nah, huruf setelahnya yang mana? Nah, huruf setelahnya yang ini, yang 3 huruf ini. Ikhfa akrob ini mempunyai 3 huruf. Nah, hurufnya ada dal, ta, to. Nah, jadi ketika ada nun mati atau tanwin bertemu huruf ikhfa yang 3 ini, nah ini berarti mahrajnya dekat nih dengan nun sukun. Nah, jadi karena dekatnya makhraj nun sukun dengan huruf yang 3 ini, nah maka dia berbunyi seperti mendekati N. Nah, untuk memudahkan kita ya, bunyinya mendekati huruf N. Nah, jadi bukan bunyinya eng, karena dia dekat. Saking dekatnya makhrajnya, dia tidak dibaca eng, tapi N. Nah, seperti itu ya, yang lebih mudahnya. Nah, di sini ada 3 huruf, huruf dal, ta, to. Nah, yang saya warnai ini dia masuk ke huruf isti'la, huruf tebal. Jadi nanti yang tebal, yang to ini termasuk dari nun mati yang bersifat tebal atau isti'la ya. Nah, seperti itu. Atau ikhfa tafkhim, ikhfanya tebal. Karena nun mati bertemu huruf ikhfa yang ikhfa isti'la, tebal. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh dari
huruf dal ya. Yang pertama di sini ada bunyinya andada, andada. Nah, kita bahas ya lebih detail lagi. Ketika ada nun mati, nun mati bertemu salah satu huruf ikhfa, yaitu huruf dal. Nah, dal ini termasuk dari ikhfa akrob nih, pembagiannya dia masuk ke ikhfa akrob. Nah, makhrajnya dekat dengan huruf dal, jadi kita bacanya lebih ke bunyi n yang 3 ini, khusus yang akrob ini ya, seperti andada. Nah, ketika kita pengucapan nun sukun, kita samarkan, kita ikhfakan, kemudian kita dengungkan juga, kita kasih gunah, nah ditahan selama 2 harokat atau lebih. Nah, posisi mulut atau lidah kita ketika kita mengucapkan ikhfa atau dan gunah, nah kita sudah bersiap-siap ke huruf makhraj, ke makhraj dal. Nah, karena saking berdekatan posisi makhrajnya, nah jadi dia n ya bunyinya, dada, bukan dada, bukan ya. Nah, seperti itu ya. Secara mudahnya kita pahami seperti itu. Kemudian yang kedua ada huruf ta. Nah, sama, nun mati bertemu dengan huruf ta, huruf ikhfa yang termasuk ikhfa akrob. Nah, kita ikhfakan dulu, kita kasih gunah, kemudian langsung masuk siap-siap ke makhraj ta. Nah, untuk makhraj ta ini dia berbunyi n juga, bukan ya. Nah, contohnya kita bacanya wa kuntum, wa kuntum. Nah, udah langsung mendekati ke bunyi n ya, wa kuntum. Nah, bukan seperti ini, bukan wa kuntum, wa kuntum, bukan bunyinya, tapi ke n karena saking dekatnya makhraj nun dengan ta. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah huruf to. Nah, to ini masuk ke ikhfa akrob, bunyinya mendekati n juga, bukan ya. Nah, dia istilah ya, tebal. Jadi nanti ini nun matinya nun mati yang tafkhim, ikhfa tafkhim, ikhfa isti'la. Nah, contohnya kita bacanya seperti ini ya, biqintorin, biqintorin. Nah, mendekati n. Setelah nun mati kita ikhfakan, kita beri gunah atau dengungan, kemudian mulut kita siap-siap ke makhraj to. Nah, saking berdekatan makhraj nun dan to, jadi dia bunyinya n, mendekati n, bukan bukan bikin torin, bukan ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada yang kedua ikhfa abad, artinya jauh. Nah, kenapa sih kok diberi nama jauh? Nah, karena makhraj dari nun mati dengan huruf ikhfa abad ini jauh sekali. Hurufnya di sini ada 2, yaitu qaf dan kaf. Nah, untuk khusus dari qaf dan kaf ini dia bunyinya jadi di dalam ilmu tajwid itu dia tidak mengenal huruf bunyi pada hukum bacaan ikhfa. Nah, kecuali hanya 2 ini saja, 2 huruf ini. Nah, dia bunyinya hampir mendekati ya, atau kita bacanya bukan n lagi, karena saking jauhnya makhraj dari nun mati ke huruf qaf dan kaf, dia ada di pangkal lidah, artinya itu di lidah bagian dalam yang mendekati tenggorokan. Nah, sangat jauh dengan makhraj si nun sukun itu. Nah, jadi bunyinya ya. Nah, yang pertama huruf qaf. Nah, contohnya di sini ada min qororin, min qororin. Nah, di
di sini ada nun mati bertemu dengan huruf qaf. Nah, kita ifakan dulu, terus kita beri gunah. Nah, kemudian kita siap-siap untuk ke makhraj berikutnya, qaf. Nah, karena saking jauhnya makhraj nun dengan qaf, nah jadi dia bunyinya seperti eng ya, mendekati bunyi seperti itu. Dan ini qaf termasuk huruf isti'la tebal. Jadi di sini pada saat ada proses pengikhfaan, proses samar, dia disebutnya ikhfa tebal karena bertemu huruf ikhfa yang tebal, yaitu qaf ya. Kemudian contoh yang kedua yaitu kaf. Nah, sama, nun mati bertemu dengan kaf. Nah, karena posisi atau tempat keluarnya nun mati dengan kaf itu sangat jauh sekali. Nah, makanya dia dibunyikan dengan bunyi eng, saking jauhnya sekali, seperti itu. Di sini contohnya mangkana. Mangkana. Nah, dia lebih ke eng ya bunyinya karena jauhnya itu, posisi makhrajnya itu jauh ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang ketiga, yang terakhir ya, dari pembagian ikhfa itu ada ikhfa ausat, artinya pertengahan. Nah, maksud pertengahan itu dia itu karena makhraj dari nun mati itu tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh dengan huruf-huruf ausat ini, yang 10 ini. Nah, jadi pertengahan, sedang-sedang saja, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Nah, hurufnya ini ada 10. Jadi sisa dari sebelumnya, yang ikhfa akrob kan ada 3, ikhfa abad ada 2, sudah 5. Nah, sisanya yang 10 kita masukkan ke ikhfa ausat. Jadi hampir rata-rata untuk huruf-huruf ikhfa itu bunyinya pertengahan ya, antara n sama eng, pertengahan saja. Nah, ini yang 10 ya. Nah, yang saya warnai ini masuk ke huruf isti'la, jadi tebal ya. Nanti ketika ada proses ikhfa atau proses samar, nah ikhfanya ikhfa tebal ya, sebab menghadapi huruf-huruf isti'la. Di ikhfa ausat ini ada 3. Tadi yang di ikhfa akrob ada 1 yang huruf tebalnya, ikhfa abad ada 1 juga. Nah, sisanya ada 3. Nah, 3 di ikhfa ausat ini ada yang isti'la yang tebal. Nah, kemudian contoh dari ikhfa ausat kita ambil salah satu ya, atau 2 aja. Di sini sin, kita ambil sin. Nah, kita ada contohnya al insanu, al insanu. Pertengahan saja, dan nun mati bertemu dengan huruf sin, yaitu huruf ikhfa. Ikhfanya termasuk ikhfa ausat, jadi pertengahan saja ya. Jadi pertengahan itu maksudnya bunyinya antara n sama eng, di tengah-tengah saja. Jadi nggak terlalu n, nggak terlalu eng, tengah-tengah, seperti itu ya. Karena mahrajnya memang pertengahan, dari nun mati ke sin itu mahrajnya posisinya itu tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Nah, seperti itu ya, itu filosofinya seperti itu. Kemudian contoh yang kedua itu ada sod. Sod ini termasuk huruf isti'la, huruf tebal. Nah, jadi nanti ketika ada proses pengikhfaan di sini, nah ikhfa di sini ikhfa tebal karena menghadapi huruf ikhfa yang isti'la yang tebal, sod. Nah, ini cara bacanya sedang-sedang saja ya, antara n dan eng, seperti itu ya. Contohnya asadukum, asadukum. Nah, ketika nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu sod, nah dia masuknya ke ikhfa ausat. Nah, di sini ada ikhfa tafkhim tebal karena huruf sod itu termasuk huruf istilah atau huruf tebal. Nah, seperti itu ya. Alhamdulillah cukup sekian pembahasan ikhfa hakiki seri dari nun mati dan tanwin
Untuk pembahasan ikhfa hakiki ini sekaligus berarti setelah selesai pembahasan nun mati dan tanwin, karena di dalam Al-Quran hukum atau seri dari nun mati dan tanwin hanya ada 4. Yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iklab, dan yang keempat yang terakhir yaitu pada pembahasan kali ini yaitu ikhfa hakiki. Nanti di luar itu, di luar dari nun mati atau tanwin akan mempunyai hukum bacaan tersendiri di luar dari seri dari nun mati dan tanwin. Seperti itu ya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.